बाबा साहेब जूस। अभी तो मैं घर जा मैं रहा हूँ। आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para penikmat film. Mimin doakan supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat agar tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas sebuah film drama perang Bollywood yang disutradarai oleh Farhan Akhtar, serta dibintangi oleh Amitabh Bachchan, Hrithik Roshan, dan Preity Zinta. Cerita dalam film ini berfokus pada seorang pemuda pemalas yang tidak memiliki tujuan hidup. Karena sifatnya tersebut, ia selalu kena omel orang tuanya, bahkan sampai ditinggal pergi oleh kekasih tercintanya. Namun kemudian pemuda ini berhasil bangkit dan membuktikan bahwa ia bisa berguna bagi banyak orang. Si pemalas pun berhasil menjadi seorang perwira tentara yang berprestasi. Oke sahabat Bolly, untuk lebih jelasnya mari kita simak alur cerita lengkapnya setelah intro berikut ini. Lieutenant Karan Shelgill reporting, sir. किसी भी कीमत Film dimulai di sebuah markas tentara. Di sana terdapat seorang perwira yang terlihat sangat gagah dengan seragam tentaranya. Sikapnya yang tegas dan juga berwibawa, menunjukkan bahwa ia adalah merupakan prajurit abdi negara yang baik. Kemudian saat ia duduk santai di depan TV bersama dengan rekannya, tiba-tiba acara dalam TV tersebut nampaknya membuat dirinya sedikit terganggu. Dan untuk mengetahui penyebabnya, kita pun dibuat mundur sejenak ke masa lalunya sebelum ia menjadi seorang perwira tentara. ये जो पेरेंट्स Ya, Hrithik Roshan dalam film ini bernama Karan. Dia diceritakan sebagai seorang pemuda yang hobi nongkrong yang tidak jelas tujuan hidupnya. Karan mengenakan pakaian aneh dan nyentrik sambil mengendarai mobil mewah, karena ia merupakan anak dari orang kaya. Hari-harinya ia habiskan dengan berkumpul dan nongkrong tidak jelas bersama teman-temannya. Karan diceritakan memiliki kekasih bernama Romilah. Gadis ini sangat berbeda sekali dengan Karan. Ia merupakan gadis cerdas dan sangat tertarik dengan dunia pertelevisian. Karena itulah Romilah bercita-cita agar dirinya bisa menjadi seorang reporter pada suatu hari nanti. Scene berpindah. Pada suatu hari Karan terlihat datang ke rumah pacarnya. Di sana, ia pun dengan santai duduk bersama dengan ayah Romilah sambil menunggunya keluar dari kamarnya. Karan tampaknya berbicara tentang banyak hal kepada calon mertuanya itu. करना हूँ You mean life? उसके बारे में सोचना तो चाहिए. Kemudian ayah Romilah menanyakan mengenai apa tujuan Karan setelah ini. Namun Karan rupanya tidak memahami pertanyaan tersebut. Ia malah menjawab bahwa dirinya akan pergi ke warung kopi untuk nongkrong bersama dengan teman-temannya. Dan tentu saja ayah si Romilah kemudian menjelaskan maksud dari pertanyaannya itu. Ia mengatakan bahwa setiap orang haruslah memiliki cita-cita atau tujuan dalam hidupnya. Entah ingin jadi seorang dokter, insinyur atau yang lainnya. Setelah diceramahin panjang lebar, si Karan malah terlihat pelanga-pelongo dan semakin bingung tentang tujuan hidupnya yang sebenarnya. Dan karena merasa terganggu, ia pun memutuskan untuk tidak melanjutkan obrolannya dan malah pamit pulang tanpa bertemu dengan si Romilah terlebih dulu. तुम्हारा क्या इरादा है क्या करने वाले हो Pada keesokan harinya, seperti biasanya Karan bangun siang dan disambut dengan segelas jus apelnya. Dan ketika dia keluar dari kamar, ibunya memberitahu Karan bahwa ayahnya sedang menunggunya untuk berbicara tentang sesuatu. Dan ternyata si ayah juga bertanya mengenai apa tujuan hidup Karan. Mendengar pertanyaan tersebut, Karan malah menjawab sama persis dengan jawaban yang ia berikan kepada ayah si Romilah yang kemarin. Jawabannya itu pun berhasil membuat ayahnya menjadi bingung. Padahal ia sangat berharap Karan dapat mengikuti jejak kakaknya untuk ikut mengelola perusahaan miliknya. ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे जिंदगी में कोई काम भी करोगे तुम्हारा क्या इरादा है Karan kemudian berkumpul dengan teman-temannya seperti biasa. Di saat itulah Karan mulai terlihat memikirkan tentang tujuan hidupnya. Karena ia semakin tidak nyaman dengan pertanyaan orang-orang termasuk orang tuanya. Saat sedang mengobrol, teman Karan mengatakan bahwa dirinya sangat ingin menjadi tentara, dan dengan sangat pede ia menjelaskan bahwa negaranya kini sedang membutuhkan orang seperti dirinya. Mendengar cita-cita dari temannya itu,
Karan pun spontan tertarik dan mereka pun melanjutkan bincang-bincangnya mengenai cara mendaftarkan diri untuk menjadi seorang tentara. Kemudian pada keesokan harinya, Karan kembali bertemu dengan kekasihnya yaitu Romilah, dan pertemuan mereka saat ini tampaknya sedikit berbeda dari biasanya. Karan dengan bangga bercerita bahwa sekarang ia telah menemukan jati dirinya, yaitu ia akan menjadi seorang tentara. लाइफ में लक्ष्य नहीं है। मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। Are you serious? Mendengar hal itu tentu Romilah sangat terkejut, karena Karan rupanya telah mengambil keputusan dengan sangat cepat tanpa memberitahu dirinya dan orang tuanya terlebih dulu. Bahkan sekarang si Karan juga telah mendaftarkan dirinya untuk masuk akademi kemiliteran. Namun beberapa hari setelah itu ketika ia bersama temannya kembali nongkrong di sebuah kafe, teman Karan mengabarkan bahwa hari ini ia telah menerima surat panggilan untuk tes ujian masuk tentara. Tetapi dia tidak dapat mengikutinya karena ayahnya akan mengirimnya ke Amerika untuk bersekolah di sana. Mendengar hal itu Karan pun langsung terkejut dan marah. Karena sebenarnya dirinya ikut mendaftarkan diri menjadi seorang tentara adalah karena sekedar ikut-ikutan saja. Karena seperti yang kita tahu dari awal film, Karan sejatinya memang tidak memiliki pendirian atas apa yang telah ia putuskan. Namun sudah kepalang basah, akhirnya ia pun harus mengikuti tes tersebut seorang diri. Scene kembali berpindah. Pada malam harinya ayah Karan terlihat sangat murka saat mendapati surat panggilan tes tentara untuk Karan. Ia begitu kecewa terhadap keputusan Karan yang tidak memberitahunya terlebih dulu mengenai rencananya untuk ikut masuk ke akademi kemiliteran. Padahal si ayah sangat berharap kalau Karan akan menuruti kemauannya untuk melanjutkan bisnis mengembangkan perusahaannya. Karan yang tidak mau ambil pusing, ia kemudian pergi untuk bertemu kekasihnya. तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा, समझे? Di situ Karan terlihat curhat mengenai masalahnya dengan keluarganya. Sementara Romilah sebagai kekasihnya tentu sangat mendukung penuh keputusan Karan untuk menjadi seorang tentara. Singkat cerita proses ujian pun dimulai. Romilah juga bahkan ikut menemani Karan dan kini mereka sedang menunggu pengumuman. Pada akhirnya si Romilah pun ikut merasakan senang karena Karan kekasihnya ternyata dinyatakan lulus dalam tes ujian masuk itu. Karan bahkan tidak menyangka kalau ia akan mendapatkan hasil yang sempurna dalam tes ujiannya tersebut. Nampaknya Karan sebenarnya memang pemuda yang cukup cerdas dalam hal itu. Karan lalu melanjutkan proses pacarannya dengan memberikan harapan dan janji-janji indah kepada Romilah. Pada akhirnya perjalanan karir seorang perwira tentara pun dimulai. Karan terlihat sangat senang saat di hari pertamanya ikut latihan sebagai tentara. Ia bahkan terus menunjukkan senyumnya ke arah kamera. Padahal ia belum menyadari bahwa kehidupannya sebagai seorang tentara akan jauh berbeda dengan sebelumnya. Karan yang kemarin terbiasa hidup semaunya sendiri, kini dia harus benar-benar disiplin untuk menjalaninya. जो इस विश्वास के साथ सोते हैं कि मैं Namun pada hari pertamanya di asrama, ternyata Karan langsung mendapatkan hukuman disebabkan ia bangun kesiangan. Hal itu pun terus berlanjut pada hari berikutnya. Dan saat menjalani pelatihan, Karan terlihat tidak begitu serius untuk melakukannya. Dan lagi-lagi ia pun mendapatkan hukuman atas kesalahannya tersebut. Sampai pada akhirnya si Karan merasa benar-benar sangat tersiksa dengan kehidupan yang dijalaninya saat itu. Dan pada suatu malam, teman-teman Karan terlihat memberikan simpati kepada dirinya. Mereka ikut prihatin atas hukuman berat yang telah diterima oleh Karan tadi siang. Sementara Karan mulai terlihat murung dan hanya terdiam meratapi keadaannya. Hingga tepat di tengah malam, Karan pun berinisiatif untuk kabur meninggalkan asramanya. Kini keyakinan dan keteguhan hatinya saat akan menjadi seorang tentara seolah sirna, akibat dari ketidakdisiplinannya. Setelah berhasil kabur, Karan pun langsung pulang ke rumahnya. Hal itu pun kembali membuat orang tuanya menumbuhkan harapan agar ia mau bekerja di perusahaan ayahnya itu. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, Karan akhirnya setuju dan ia pun mengakui perkataan ayahnya yang ia ucapkan, bahwa Karan memang tidak bisa lebih baik daripada kakaknya. Pada hari berikutnya Karan pun segera bertemu dengan kekasihnya di tempat yang telah mereka sepakati. Setelah cukup lama tidak bertemu, si Romila tentu sangat senang saat melihat Karan pulang. Kemudian dengan nada bergurau,
Romilah menggoda kekasihnya yang sekarang terlihat lebih menarik dan rapi daripada sebelumnya. Setelah itu, Karan memberitahu Romilah dengan malu-malu bahwa dirinya tidak akan kembali ke akademi tentara itu. Mendengar hal tersebut, Romilah langsung terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Karan ternyata merupakan orang yang tidak memiliki pendirian dalam hidupnya. Romilah sangat kecewa dengan sikap Karan yang juga tidak bisa berkomitmen untuk membangun masa depannya sendiri. Harapan dan impiannya bersama Karan pun seketika runtuh. Romilah dengan berat hati kemudian memutus hubungannya dengan Karan. Pada saat itu Karan sangat sedih. Dan ternyata kesedihannya itu dapat mengalahkan rasa sakit saat ia mendapatkan hukuman di asrama tentara. Karan pun tersadar dan ia memutuskan untuk kembali ke asrama. Ia sudah siap untuk mendapatkan hukuman dari Pak Komandan. Dan kali ini Karan terlihat sangat serius dalam menjalani pelatihannya. Ia ingin membuktikan pada semua orang bahwa ia akan serius untuk mengejar tujuan hidupnya. Agaknya rasa sakit yang ditimbulkan karena telah diputuskan oleh Romilah tampaknya menjadi dorongan yang sangat besar untuk kesuksesan seorang Karan. Singkat cerita, Karan pun berhasil lulus dari pendidikan militernya, dan sekarang ia sudah siap untuk mengemban tugasnya sebagai seorang tentara. Di sisi lain, Romilah juga terlihat berhasil menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang reporter televisi. Pada suatu hari Karan lalu mencoba untuk menelpon mantan kekasihnya itu. Dan saat dihubungi oleh Karan, Romilah sangat terkejut. Tujuan Karan menelponnya adalah untuk memberitahu kabar baik tentang dirinya yang sekarang telah berhasil menyelesaikan pendidikan militer dan sudah resmi menjadi seorang tentara. Karan sangat berharap bahwa Romilah akan terkesan dan kembali untuk menerima cintanya. Tetapi belum sempat membicarakan itu, Romilah malah lebih dulu mengatakan bahwa ia telah berhasil menjadi seorang koresponden berita di sebuah televisi. Romilah dengan nada menyindir juga bermaksud ingin menyinggung perasaan Karan, di mana ia tidak bisa hidup lebih maju seperti dirinya. Mendengar kata Romilah itu, Karan tidak menanggapi apapun. Ia hanya mengucapkan selamat dan menanyakan kapan mereka bisa kembali bertemu. Namun sayangnya Romilah tidak memberikan jawaban dan seolah cuek kepada Karan. Karan kemudian mengambil cuti dari pekerjaannya untuk pertama kalinya. Ia terlihat dijemput oleh saudaranya. Karan benar-benar tidak sabar untuk bertemu dengan Romilah dan menunjukkan keberhasilannya. Namun belum sampai rumah, saudaranya memberitahu bahwa Romilah akan bertunangan pada hari itu juga. Karena sangat terkejut dengan berita itu, Karan pun segera pergi ke rumah Romilah untuk memastikan kebenarannya. Di situ Karan menyaksikan Romilah ternyata telah bersanding dengan pria lain dan sedang bertunangan. Karan pun harus menerima kenyataan pahit dan sakit hati untuk yang kesekian kalinya. Setelah itu Karan hendak pulang ke rumahnya untuk menemui keluarganya. Tetapi belum sempat tinggal sejenak saja, Karan tiba-tiba mendadak menerima panggilan darurat dari atasannya yang mengabarkan bahwa situasi sekarang sedang genting. Disebabkan karena ada sekelompok penyusup bersenjata telah menerobos masuk ke wilayah perbatasan India. Informasi tentang situasi darurat itu pun ramai diperbincangkan di media. Seluruh pasukan dikirim, termasuk Karan yang saat itu sedang dipersiapkan untuk melawan para penyusup. Dan saat Karan sedang menjalankan misinya, dia tiba-tiba melihat mantan kekasihnya yaitu Romilah yang juga berada di wilayah rawan perang itu. Ternyata Romilah telah dipilih oleh perusahaannya untuk menjadi koresponden perang di wilayah perbatasan tersebut. Saat melihat Karan, Romilah juga sangat terkejut dan tidak menyangka melihat Karan yang ternyata sedang bertugas di sana. Mereka pun terlihat cukup sering bertemu, tetapi sekarang semuanya telah berubah. Sementara si Romilah agaknya mulai mengagumi sosok Karan yang sekarang lebih dewasa dan sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Dan sikap Karan yang begitu dingin seolah tidak memperdulikan dirinya, justru malah membuat Romilah menjadi semakin tertarik. Apalagi ketika Karan berjibaku menyelamatkan Romilah dari serangan musuh yang saat itu mendardir Dorcamp tempatnya bertugas.
Semakin hari Romilah terlihat semakin mengagumi sosok Karan. Di sana ia juga menjelaskan bahwa ia dan kekasihnya terlibat keributan saat tunangannya itu bersikeras melarangnya untuk pergi bekerja di wilayah perang tersebut. Karena itulah si Romilah lebih memilih untuk membatalkan pertunangannya ketimbang harus menuruti kemauan tunangannya tersebut. Namun karena sedang berperang, Karan sekarang hanya fokus dan tertuju kepada misinya terlebih dulu. Tidak ada waktu untuk main cinta-cintaan. Apalagi saat itu Karan juga sedang kehilangan teman-temannya akibat gugur dalam berperang. Dan untuk bisa memenangkan pertempuran tersebut, Karan harus mengikuti sebuah misi berbahaya yang mungkin saja bisa mengakhiri hidupnya. Karan menjadi salah satu dari 12 orang yang akan dikirim langsung ke jantung pertahanan lawan. Dan tentu saja misi tersebut adalah sebuah misi hidup atau mati. Karan yang menyadari hal tersebut, ia pun menghubungi orang-orang terdekatnya untuk mengucapkan salam perpisahan. Selain keluarganya, Karan juga menyampaikan maaf dan salam perpisahan kepada Romilah, karena bisa saja itu akan menjadi pertemuan terakhir di antara mereka. Perpisahan itu tentu sangat membuat sedih si Romilah, karena ia sangat berharap bahwa Karan mengetahui perihal perasaannya yang dialami saat itu. Tetapi Romilah tidak dapat mengucapkan apapun dan hanya bisa pasrah dengan keadaan. Karan pun langsung pergi untuk menjalankan misinya itu. हो सकता है वापस नहीं. Karena mayoritas penonton permata film ini adalah wanita, maka Mimin tidak akan mengulas perangnya di video ini. Seperti yang kita ketahui, wanita itu sangat suka mengajak orang perang, tetapi dia pasti tidak suka melihat orang berperang dardir-dor sana-sini. Pada akhirnya Karan dan beberapa temannya yang selamat pun sukses menyelesaikan misi, dan mereka berhasil mengibarkan bendera pusaka India di markas musuhnya. Film ini berakhir ketika Karan kembali pulang dan bertemu dengan keluarganya sembari meluapkan rasa rindu. Dan Romilah juga terlihat datang menemui Karan di rumahnya saat itu. Karan pun lalu menghampiri mantannya itu dan mereka berbicara sedikit tentang sesuatu. Dan ternyata si Karan juga sudah positif CLBK kepada si Romilah. Karan mengatakan bahwa setelah ini ada tujuan baru yang harus ia tuju, yaitu datang ke rumah Romilah untuk melamarnya. Mendengar hal tersebut tentu si Romilah sangat senang dan mereka pun berpelukan. Sampai di sini film pun berakhir. Oke teman-teman, demikianlah ulasan singkat dari film Hrithik Roshan dan Preity Zinta yang berjudul Laksha yang rilis tahun 2004 silam. Meskipun cukup jadul, tetapi film ini sangat bagus untuk ditonton sebagai nostalgia saat melihat masa-masa Hrithik Roshan dan Preity Zinta masih muda. Beda halnya dengan sekarang, mereka sudah pada kelihatan tua dan berumur. Semoga film ini dapat menghibur teman-teman semuanya. Mimin izin pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5179 पे तिरंगा वापस